keseluruhan grafik ini ada secuil nih yang tinggi gitu. Coba kita perbesar. Nah ini yang menyebabkan dia tidak bisa menormalis. Kita harus ingat fungsi satu ya, di pintu depan daripada sebuah port mixer itu, dia yang masuki pertama adalah gain. Di dalam hukum audio itu terletak pada 0 desibel. Tapi di sini kita bisa mengubah nilai parameternya, kita bisa merubahnya gitu. Normalis itu maunya berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali sahabat semuanya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan kabar baik semuanya. Dan tentunya saya berharap masih setia di channel ini, di Aji Permana Official. Sajian channel yang membahas topik, tips dan trik serta informasi dasar tentang audio. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan sedikit lagi bahasan kita tentang Adobe Audition. Beberapa tips yang akan kami sampaikan, dan mudah-mudahan habis ini tidak ada lagi. Kalaupun ada, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita kemarin sudah membahas bagaimana cara mengisi vokal pada sebuah master lagu. Dan kita juga telah belajar tentang bagaimana membalance lagu itu kalau kita ingin menjadikan karaoke. Sudah kemarin. Pada kali ini kita akan membahas tips ya, untuk teman-teman semua, bagaimana cara menormalkan ya, sebuah audio yang kekecilan ataupun kebesaran. Ikuti, simak penjelasannya di sini. Cek itu. Oke, ini saya kasih contoh ya. Lagu Menunggu kemarin ya, dari Bang Haji Rhoma Irama yang saya sudah isi vokalnya secara keseluruhan seperti ini. Nah, ini kan kita sudah isi vokalnya. Kita dengarkan, cek dulu. Oke, jadi ini vokal yang bagian berwarna ungu dan hijau ini adalah musiknya, musik vokal. Track 1 musik, track 2 vokal. Baik, pada episode yang lalu kita telah menjelaskan bahwa merekam audio itu kita harus mengusahakan bagaimana agar audio yang kita rekam itu hasilnya normal. Normal dalam pengertian dia tidak di bawah daripada garis standarnya, standar normalnya, ataupun juga dia over. Dalam pengertian lebih ringkas lagi, dia tidak kekecilan, tidak kebesaran gitu. Nah, ini kan vokal. Kalau ini normal, ini musik ini normal, kita bisa lihat dia sudah menyentuh sampai ke garis normal ini ya. Tetapi vokal ini kalau ukurannya seperti ini adalah termasuk kekecilan ya untuk vokalnya. Jadi kita harus memperbesarnya untuk ke ukuran normal. Mungkin sebagian teman-teman berpikir bahwa ini kan gampang saja gitu. Kalau ini kekecilan kita tinggal besarkan di sini gitu kan? Iya memang. Misalnya di sini kita, oke, ini kekecilan ya. Kita angkat saja di sini. Oke, itu kan sudah sebanding gitu ya. Atau misalnya masih kecil lagi, angkat lagi sampai 5,3 misalnya ya. Memang secara logika kita bisa ngangkat di situ gitu. Tapi pada pembahasan mixer yang lalu ya, kita sudah analogikan audio yang kekecilan sedari awal itu hendaknya kita normalkan dulu, baru kita jalankan operasinya. Adobe Audition ini sama persis sebenarnya seperti mixer ya. Track yang ada ini adalah track yang ada pada mixer. Ini channel 1, ini channel 2 gitu ya. Nah, kalau dalam pelajaran mixer kemarin ya, kita sudah menyampaikan bahwa audio itu di dalam setiap channel sebelum kita operasi mengequalizernya, kemudian menyaringkannya, mengangkatnya, kita harus ingat fungsi satu ya, di pintu depan daripada sebuah port mixer itu, dia yang masuki pertama adalah gain. Gain ini sangat penting sehingga gain itu diletakkan
pada posisi pertama pintu masuk sebagai penerima audio input. Mengapa gain? Kita sudah jelaskan di sini kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti, silahkan ikuti di sini ya tentang gain, fungsi gain itu sendiri. Sama sebenarnya dengan di Adobe Audition ini, bahwa kita harus menormalkan dulu audio mentahnya gitu sebelum kita mengoperasikannya. Jangan sementah-mentahnya kita langsung operasi. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap noise, itu yang paling penting. Kalau kita mengoperasikannya dengan mengangkat di sini, nanti semua noise yang ada di sini, kalau misalnya ada di sini ya, ini juga akan ikut-ikutan terangkat, gitu kan? Kita mengangkat suara di sini, semua yang ada di track ini, sepanjang track ini, dia akan ikut terangkat gitu, tak terkecuali noise-noise yang ada. Untuk itu kita harus memperbesar dulu audionya, grafik audionya gitu. Nah, jadi ini yang harus kita perbesar dulu. Kita double klik saja untuk masuk ke edit tracknya, kita edit. Nah, maksudnya bahwa ini harus diperbesar dulu. Nah, kita angkat gitu loh. Nah, kita angkat seperti ini. Ini logikanya seperti itu, supaya bunyi yang masuk itu benar-benar kuat. Kalau kita mengandalkan di sini tadi, kita mengangkat di sini, maka semua yang ada di sini juga akan terangkat. Nih coba lihat, misalnya noise ini noise nih. Itu yang kita hindari. Sama persis seperti yang saya katakan tadi, seperti mixer. Jadi kita harus perbesar, ini mentahnya kita perbesar, kita normalkan. Jadi semua audio yang kita rekam dalam track itu harus kita edit dulu di edit track menjadi normal. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa mengangkat ini dulu gitu, secara manual. Kalau kita mau manual, caranya yang pertama secara manual ya kita blok ini, kita angkat seperti tadi. Nih, angkat ya. Artinya yang di sini kan tidak terangkat, di sini tidak terangkat juga. Kemudian ini kita angkat juga gitu, disamakan dengan yang sebelah diperkirakan sama gitu. Nah, ini cara menormalisnya. Tapi jangan sampai terlalu banyak yang keluar daripada garis normalnya, sehingga suara nanti ini benar-benar sudah kuat dan noise yang ada di sekitar sini tidak ikut terangkat. Kita bisa melakukannya dengan manual seperti tadi, tetapi ya bahwa di Adobe Audition ada fitur yang sebenarnya bisa kita manfaatkan agar semuanya rata gitu. Kalau kita mengangkat satu-satu ini ada kemungkinan berbeda ya. Misalnya yang satu ini kelebihan. Nah, kok ada ya kalau kita, karena kita mengandalkan penglihatan saja nih. Oh, ini udah pas apa belum ya. Kita gitu saja kan. Nah, jadi ada sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk menormalis ini. Yakni yang ada di sini adalah dengan menggunakan normalis. Ada fitur normalis yang terletak di sini, di favorite sini. Dan normalis ini adalah sebuah perintah yang bisa kita gunakan untuk menormalkan audio senormal nilai yang kita tentukan. Karena apa? Normalis itu kalau secara logikanya di dalam hukum audio itu terletak pada 0 desibel. Tapi di sini kita bisa mengubah nilai parameternya, kita bisa merubahnya gitu. Normalis itu maunya berapa gitu. Dengan catatan yaitu sekitar 0 desibel itu bisa saja sih mundur -1, -2 atau -3. Tapi jangan lebih gitu ya. Sekitar itu gitu ya normalnya. Fitur normalis ini sebenarnya adalah fitur yang katakanlah mengajak kita untuk menempatkan hasil rekaman kita itu pada posisi yang semestinya. Entah itu vokalnya kekecilan ataupun juga kelebihan. Tapi saya melihat bahwa normalis ini sih lebih dipergunakan untuk vokal yang kekecilan, di bawah daripada standar. Nah, kita pilih yang di sini. Ini sebenarnya bisa sih kita ubah gitu normalisnya. Kita tahu bahwa garis normalis itu ada di 0 desibel yang ini. Ya. Baik yang ada di L ataupun yang ada di R. Kita bisa menentukan kalau misalnya kita tidak ingin dia sampai menyentuh garis, ya, kita tentukan menjadi minus, misalnya -1, -2, -3. Kalau dari Adobe Audition bakunya di sini dikasih 3 ya, 3 -3 desibel. Artinya semua grafik yang kita operasi yang berada, kalau ini misalnya nih kalau kita ukur ini sekitar 9 ya, -9 desibel. Nah, kita akan angkat ini supaya dia sampai ke 3. Jadi kalau pakai normalis ini dia nanti akan dinaikkan sampai ke 3 sini. Coba normalis to -3 desibel.
Nah, dia angkat gitu. Jadi seperti ini, minus 3 desibel. Artinya semua puncak yang ada di sini, yang paling maksimal ini, dia berada di minus 3 desibel. Kalau kita tarik garis rata ini gitu, 3 desibel ini, maka puncak-puncak yang ada di atas ini ada di minus 3 desibel. Coba kita gunakan yang minus 1. Nah, dia menyamai ini kan. Jadi itu teman-teman, normalis ini untuk menormalkan. Supaya jangan salah paham. Jadi normalis ini adalah membuat rekaman kita itu ke garis normal. Entah itu yang kekecilan atau juga yang kebesaran, over gitu ya. Contoh, misalnya ini tadi kita besarkan ya. Nah, kita besarkan lagi nih secara manual. Kemudian kita pakai normalis tadi. Nah, normalis itu min 3 misalnya. Jadinya seperti apa? Nah, dia tarik seperti itu. Dia letakkan posisinya di 3 desibel. Oke. Nah, jadi yang kecil dia besarkan ke normal, yang kelebihan itu dia kecilkan ke garis normal. Itu fungsi daripada normalis gitu ya. Jadi suatu saat kalau misalnya Anda kekecilan merekam gitu. Ini kalau misalnya aslinya seperti ini, saya kembalikan ya, ini seperti aslinya. Sebentar, undo gain. Nah, ini kan kekecilan sebenarnya. Kita ingin menormalkan, ya kita normalis saja. Mana yang mau dinormalis? Kalau semuanya ya select semuanya. Kalau sebagian ya sebagian saja. Tekan normalis 1 desibel, min 1 desibel. Nah, dia naik, ya kan? Ini juga misalnya 1. Yang jelas dari hasil ini dia nanti akan seragam gitu ya. Pokoknya baik yang minus 9 dia bawa ke minus 1, minus 7 dia bawa juga ke minus 1. Jadi semua maxnya itu ada di minus 1. Oke, cuman nah berikutnya ada tips teman-teman. Ada yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini tadi sudah berhasil kita normalis nih ya. Nah, coba lihat ini. Perlu diingat teman-teman bahwa yang menjadi acuan dia di dalam menormalis itu sekali lagi adalah fluktuasi grafik yang tertinggi gitu ya, di antara deretan grafik yang kita select itu tadi, yang kita pilih. Seperti ini, kita undo dulu. Nah, kita normalkan menjadi minus 1 desibel misalnya. Nah, yang jadi patokan di sini ini adalah grafik yang tertinggi ini. Grafik tertinggi ini yang dia ambil sebagai patokan. Jadi kalau ini dianggapnya sudah sampai gitu, yang lain walaupun kecil dia tidak akan dibesarkan sampai ke 1. Jadi ukuran grafik yang tertinggi jadi acuannya. Jadi dia membesarkan secara keseluruhan tapi dengan patokannya grafik yang tertinggi. Bila sudah mencapai nilai daripada desibel yang kita tentukan, normalis, garis normalis yang kita tentukan, dia akan mentok di situ. Karena apa? Nanti Anda akan menemukan hal seperti ini. Ini saya ambil grafik yang ketiga ini. Dengan perintah yang sama, coba kita normaliskan ini. Menjadi minus 1 desibel. Diam. Dia tidak bergerak, tidak berubah menjadi normalis seperti ini tadi. Padahal sudah kita perintahkan gitu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena adanya pada bagian ini adalah grafik yang sudah mencapai nih, walaupun secuil gitu. Ini kan secuil nih ya. Dari keseluruhan grafik ini ya, bagian audio ini ada secuil nih yang tinggi gitu. Ya kan? Coba kita perbesar. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak bisa menormalis grafik itu keseluruhan karena ada yang sudah nyampe mentok ke atas. Nah, makanya tadi dia tidak bergerak, dia tidak berubah begitu kita normalis karena sudah ada yang mentok duluan. Nah, itu tadi bukti bahwa dia memang mengambil patokan adalah grafik yang tertinggi. Coba kita potong ini, kita hilangkan ini, hilang ya. Nah, sekarang tidak ada lagi yang menyentuh garis normal. Coba kita normalis dengan perintah yang sama. Average normalis 2 minus 1 desibel. Blek. Nah,
dia bisa dinormalkan gitu kan, karena yang tadi kita hilangkan. Jadi kalau nanti pada suatu saat teman-teman menemukan hal yang sama, perhatikan di dalam grafik itu jangan-jangan gitu ya, ada satu ketukan, ada satu cuitan atau gemerisik gitu ya, bunyi di dalam audio ini yang terekam, yang fluktuasinya mencapai normal. Kita bisa lihat seperti tadi ya. Padahal sedikit sekali, tapi ternyata itu juga menjadi anggapannya ya. Dianggapnya menjadi patokan ini sedikit sekali. Bunyi apa sih sebenarnya ini? Oh iya, itu tadi krek-krek gitu ya. Mungkin agak ada kabel ya. Nah, jadi di situ teman-teman untuk normalis. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya untuk teman-teman semuanya untuk menormalkan sebuah audio. Ingat sekali lagi, normalis ini hanyalah digunakan untuk membawa audio yang kurang, audio yang lemah khususnya, ataupun juga audio yang over menjadi balik ke posisi garis normal, menjadi normal sesuai apa yang kita tentukan. Ingat, kita menentukannya maksimal adalah 0 desibel. Kalau bisa agak ke bawah sedikit, -1 atau -2 atau -3 ya. Oke, jadi itu teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lupa di subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagikan juga kepada teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin banyak bermanfaat, semakin banyak pula akan berguna bagi yang lainnya. Jangan lupa terus pantau di channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya, jangan lupa. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada materi selanjutnya. Saya Haji Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.